Welcome to Sanma Radio, your one solution for stress. So sit down, get comfortable, and let's get right into it. Saya Jonathan. Dan saya Nawli. Selamat pagi, siang, sore, malam pemirsa yang sedang menonton Sanma Radio. Selamat datang teman-teman semuanya. Akhirnya Sanma Radio udah tayang aja nih. Episode pertama dan perdana dari Sanma Radio. Jujur aku sakit parah sih. Iya bener banget. Dan teman-teman, hari ini kita tuh kedatangan tamu-tamu spesial. Nah bener banget tuh. Wanita hebat yang tentu aja wanita yang termenawan dan paling cantik. Siapa lagi kalau bukan Ibu Anas dan Ibu Rita. Say hi dulu dong ke teman-teman semuanya di sana. Halo. Senang. Oke, gimana nih kabarnya Ibu Anas, Ibu Rita? Sehat, Ibu? Luar biasa, Wih, sehat. luar biasa. Iya, Ibu Anas, Ibu Anas sehat. Sehat. luar Luar biasa, biasa. Bu. Nah, Bu Anas, Ibu Rita, gimana nih Bu? Akhirnya Sanma Radio udah tayang aja nih Bu. Episode pertama dan perdana kita di Sanma Radio. Gimana Bu? Gimana Bu kira Kesannya Bu, tanggapannya? tanggapan kira-kira Bu? Oke, Sanma Radio luar biasa, suatu mimpi. Karena selama ini kita bisa bermimpi, tapi hari ini bisa terlaksana, luar biasa. Di mana Sanma Radio ini suatu media yang bisa memberikan informasi tentang SMP Santa Maria mengenai akademik, non-akademik, maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Maju terus Santa Maria. Wih, Amin Bu, amin. siap laksanakan. Kalau Ibu Rita gimana? Silakan Bu. Seperti seorang yang kejatuhan durian runtuh. Karena sudah lama ditunggu-tunggu dari tahun lalu, ternyata di akhir tahun ini adalah sebuah hadiah di akhir tahun. Oke, siap Bu. Terima kasih. Semoga kedepannya Sanma Radio bisa lebih baik lagi Bu. Bahkan kita bisa mengundang influencer-influencer, artis-artis terkenal ya Bu ya. Oke, karena ini adalah video pertama dan perdana kita, maka tema kita adalah Serba-serbi Sanma. Nah benar banget tuh. Jadi di episode kali ini kita bakalan cerita apa aja sih yang ada di Santa Maria dan hot news apa yang ada di SMP Santa Maria. Tunggu apa lagi? Mari kita simak. Oke, biar kita nggak tegang, kita minum aja kali ya Bu ya. Wah, Oke, terima kasih. Siang-siang bolong begini. Oh, Silakan Ibu. Terima kasih ya, terima Iya, kasih ya. boleh. Bu. Sebelum kita memulai cobaan Ibu. Ya, kita teguh dulu Iya, ya. Iya, Ibu. silakan Bu. Ya. Kita nonton aja nih. Iya, kita nonton aja. Kita nggak bisa. Oke, siap Bu. Oke, udah siap, Bu. Oke, jadi teman-teman, selanjutnya kita akan masuk di segmen Ghostwriter. Nah, teman-teman, di sesi Ghostwriter ini kita bakalan ngebaca nih curhatan-curhatan, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman SMP Santa Maria terhadap Ibu Anas, Ibu Rita, dan juga tentu aja sekolah kita tercinta SMP Santa Maria. Oke, Bener. Ibu udah siap Bu? Siap, Ibu? Siap. Langsung kita mulai aja kali ya. Oke, ini dari pertanyaan pertama. Kantin sekolah kok nggak buka-buka? Untuk Wow. dibahas. Waduh. Kantin Gimana, Bu? sekolah. Kantin sekolah itu kita tutup semenjak pandemi ya, melanda di Iya. Indonesia. Dan setelah pandemi mulai berakhir, berangsur-angsur menurun, ternyata di SMP Santa Maria itu ada renovasi yang cukup besar. Sehingga kantin kita itu masih dalam proses renovasi. Semoga di tahun depan kita sudah bisa membuka kantin. Amin. Ditunggu ya Bu makanan-makanannya. Iya, Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Bu. Tadi kan udah Bu Anas, sekarang Ibu Rita. Siap. Ini pertanyaannya, Ibu atau Bapak, kapan kita summer camp atau winter camp nih? Kalau ditanya kapan, kita pasti siap. Tinggal pertama kali yang kita akan lakukan adalah bagaimana kita memulai kerjasama itu kembali. Karena sudah 7 tahun kita bekerja sama dengan Universitas Petra Surabaya. Dalam hal ini adalah Fakultas Bahasa Mandarin. Iya. Kemudian sudah 7 tahun, bahkan ada tahun di mana kita juga mengadakan 2 kegiatan sekaligus, baik winter camp maupun summer camp di tahun yang sama. Why not? MOU masih ada di kantor Bu Anas. Ya. Sekolah. Anak-anak, kapan lagi kalian mengikuti summer camp and winter camp ke China dengan pengalaman yang luar biasa? Karena kita bisa belajar budaya, bisa belajar di sana kegiatan-kegiatan. Mengapa
di negara China itu begitu luar biasa majunya karena mereka in time, not on time. Gitu gue guys. Iya, jadi tadi yang nanya tenang aja, tentu pasti bakal ada summer camp atau winter camp. Nantikan aja ya dari Ibu Anas dan Ibu Rita. Oke, lanjut ya Bu. Ini untuk Ibu Anas. Wow. PR di sekolah banyak, jadi stres mau kerjain yang mana dulu. Waduh, Wah. gimana tuh, Bu? Udah sekolah PR ya di antara ya. PR cukup banyak karena secara mata pelajaran juga banyak. Tapi semua tergantung dari masing-masing nih. Ya. Bagaimana membuat jadwal pengerjaan. Apakah ditunda-tunda atau langsung dikerjakan. Kalau seandainya itu langsung dikerjakan, harapannya tidak ada yang numpuk, yang terlalu banyak. Tapi kadang-kala ini anak-anak banyak yang menunda. Sehingga semakin hari bukan makin menipis tugasnya, tapi semakin banyak. Jadi tolong kontrol untuk mengerjakan tugas dengan manajemen waktu yang baik. Oke, siap. Manajemen waktu guys jawaban. Ya, benar sekali. Oke, lanjut ya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa murid-murid yang pacaran di Sanmar banyak PDA di sekolah nih, Bu? Pak itu. Apakah sekolah mengizinkan perilaku seperti ini di sekolah? PDA itu kan satu keadaan di mana anak-anak kita mempertontonkan hal-hal mungkin dalam tanda kutip ini agak negatif ya. Ya. Nah, tetapi untuk yang pacaran ini kan masalahnya adalah masalah hati. Sekolah tidak punya tata tertib untuk melarang anak-anak pacaran, tetapi semua dalam pembinaan. Terutama ini masuk ke ruang bimbingan konseling dan kesiswaan serta bagian tata tertib tentu saja. Sehingga anak-anak yang demikian itu selalu dibina, bukan dibinasakan. Jadi secara periodik ada langkah-langkah proses untuk bagaimana supaya anak-anak ini terus dalam suasana yang kondusif untuk di sekolah. Kalau di luar bukan kontrol kita. Kita tidak bisa mengontrol yang di luar, tapi kita bisa mengontrol situasi di dalam SMP Santa Maria sendiri. Gitu. Cukup. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut ya Bu ke Ibu Anas. Duh, ini pertanyaannya nih. Kelas favorit Ibu Anas apa sih? Waduh. Ada Ibu Anas tahun ini ngajarnya di kelas 7 nih. Ada 3 kelas 7 nih, 7A, 7B, dan 7C. Semuanya punya keunikan masing-masing. Contoh untuk 7A itu sangat ceria, kompak. Untuk 7B, kalau ada tugas disiplin dalam mengumpulkan tugasnya. Mantap. Keren. Kemudian untuk kelas 7C sendiri, kreativitasnya luar biasa. Kreatif. Mana nih 7C? Semua adalah favorit untuk Bu Anas. 7A, Waduh. 7B, dan 7C. Waduh. Iya, Bu. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir aja kali ya, Bu. Semoga bisa ya dijawab. Dan memuaskan ya yang lain. Jika akan ada penambahan ekskul apa yang akan ditambahkan, Ibu? Baik. Untuk bidang olahraga, ekstrakurikulernya cukup beragam. Sudah. Iya. Bidang seni sudah ada, tetapi belum begitu banyak. Nah, yang belum ada adalah bidang bahasa. Satu, bidang bahasa. Itu bahasa, kalau bahasa internasional adalah bahasa Inggris, maka berikutnya ini bahasa perekonomian dunia adalah bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin ini kita galakan. Yang kedua, kalau mau bahasa apa ya? Bahasa Perancis. Kenapa bahasa Perancis? Karena bahasa Perancis itu pusat mode dan hubungannya dengan kita adalah seni. Jadi bidang ekstrakurikuler yang belum banyak lagi adalah seni. Tetapi dikombinasikan dengan kemajuan teknologi yaitu coding. Sehingga codingnya itu punya bidang-bidang lagi. Sub-bidang. Bidang misalnya coding yang mengatur tentang tata ruang. Berarti dia tentang situasi di rumah begitu ya. Lalu kemudian tentang hobi-hobi, coding untuk memasak, bagaimana coding untuk membuat resep dokter. Nah, itu nanti akan dikodingkan bisa betul ya supaya menghasilkan resep yang benar-benar cocok dengan pasien. Nah, bagian coding-coding ini yang akan menjawab tantangan zaman ke depan. Nah, itu yang saya pikirkan dan teman-teman pikirkan dalam itu. Waduh, semoga bisa dilaksanakan ya, Bu. Berarti yang awalnya 12 ekskul kita bahkan bisa jadi
Puluhan nih. Puluhan. Waduh, jadi Ratusan puluhan mungkin. lagi. Waduh, enggak dong. Kebanyakan. Sebelum Kebanyakan. pandemi kita 18. Oh iya, Bu. 18. Sekarang 12 ya, Bu? 12 ya, Bu. Betul. Sekarang 15 Si tahun. transisi kita. Oke, Bu. Ini sesi curhatan teman-teman udah selesai nih. Tadi ada yang PDA di sekolah. Terus ada juga tentang summer camp, winter camp. Ditunggu aja ya teman-teman untuk summer camp, winter camp, kantin, sampai ekstrakurikuler selanjutnya. Iya, intinya curhatan-curhatan kalian itu disimpan dan ditunggu karena bentar lagi kemungkinan hal tersebut bisa terlaksana. Nah, iya benar banget. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke sesi Q&A bareng. Oke, karena di sesi Q&A ini kita bakal bertanya ke Ibu Rita dan Ibu Anas mengenai serba-serbi Sanmar. Nah, benar banget. Jadi, aku mau nanya nih, Ibu Anas dan Ibu Rita, boleh tolong ceritakan nggak nih tentang sejarah dari kampus Santa Maria? Nah, untuk membantu Ibu Anas dan Ibu Rita, kita langsung ambil aja nih. Dua buku sejarah dari kampus Santa Maria, 150 tahun dan 160 tahun. Silahkan Ibu. Boleh. Aduh. Oke. Untuk sejarah, Kampus Santa Maria itu adalah institusi pendidikan tentu saja yang didirikan oleh suster-suster Ursulin pada tahun 1856. Jadi sudah luar biasa lama ya. Iya. Kemudian untuk SMP sendiri, SMP Santa Maria dari berdiri sampai dengan tahun 1992 itu dipimpin oleh biarawati. Tapi di tahun 1992 itu ada seorang awam yang memimpin SMP Santa Maria, yaitu Ibu Eli Sumarsih. Dan kepemimpinan Ibu Eli ini sangat mengedepankan tentang kurikulum. Jadi titik beratnya ada di kurikulum. Berikutnya digantikan oleh Suster Antoinette Mude OSU. Kemudian ada Suster Anastasia Ratna OSU. Dan yang terakhir adalah Suster Dafrosa None OSU. Dan tahun ini, tahun pelajaran 2022-2023, kebetulan saya dipercaya untuk memimpin SMP Santa Maria sampai dengan saat ini. Mohon doanya semoga SMP menjadi lebih maju lagi. Amin. Oke. Selanjutnya Bu, dengan pertanyaan kedua nih. Sebelumnya, Ibu Anas dan Ibu Rita nih kalau boleh tahu dari lulusan mana ya Bu? Oh, kalau saya sendiri dari Universitas Sanata Dharma. Saya pendidikannya matematika. Tahun masuk kuliah itu tahun 1999. Oh. Oke, kalau Ibu Rita? Nah, kalau saya satu alma mater nih dengan Oh, iya. tetapi namanya belum universitas, masih IKIP Sanata Dharma. Jadi IKIP itu adalah dikhususkan untuk bidang keguruan. Jadi Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Nah, saya memang latar belakangnya adalah pendidikan fisika. Maka mengajar fisika, lalu 3 tahun yang lalu, karena fisika bagian dari IPA, ya saya mengajar. Cocok, kita satu Iya. satu alma mater. Dan memang kemarin kebetulan 2 tahun disekolahkan atau dikursuskan kembali ke Universitas Atmajaya untuk manajemen school. Nah, itu jadi alma maternya ada di Bali. Wah, Tapi dibiayai oleh kampus. Jadi untuk Atmajaya. Terima kasih Kampus Santa Maria begitu mengembangkan potensi guru-gurunya. Next mungkin yang muda-muda Bapak Ibu guru. Kebetulan sekarang Ibu Anas juga melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. S2. Kita doakan semoga Bu Anas cepat-cepat berhasil. Amin. Begitu ya. Berarti Bu, di SMP Santa Maria itu banyak yang dari Sanata Dharma ya Bu? Sangat betul. Sebagian besar dari sana. Kecuali Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran yang tidak terdapat di Sanata Dharma. Kalau dari Bapak Ibu guru yang dari Atmajaya itu gimana ya? Karena kan saya sering lihat tuh banyak guru-guru yang training dari Atmajaya. Iya, itu Ibu Anas kemarin sudah menerima. Oh iya. Jadi kenapa dari Atmajaya Jakarta? Karena kalau dari Sanata Dharma Jogja itu kan terlalu jauh ya. Iya. Biayanya lebih besar namanya. Jadi memang kita sebagai tempat pelatihan pendidikan Bapak Ibu guru yang siap untuk mengajar nantinya,
dari Atma Jaya. Kemarin itu ada bidang BK, kemudian ada bahasa Inggris yang sekarang masih, dan satu lagi dari agama. Ya itu Bu. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Oke Bu, langsung aja kita ke pertanyaan terakhir ya Bu. Kan tadi ada yang nanya di Bu tentang penambahan ekskur di SMP Santa Maria. Emang kira-kira di SMP Santa Maria ada berapa ekstrakurikuler ya Bu? Untuk ekstrakurikuler di SMP Santa Maria Jakarta, pasca pandemi, Iya. memang kami hanya mengampu 12 cabang ekstrakurikuler. Wajib adalah cabang pramuka, tentu saja, di setiap tingkatan, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan kelas 9 tentu saja. Kemudian ada ekstra paduan suara, khusus wajib untuk siswa-siswi yang memang lolos audisi. Kemudian masih ada ekstrakurikuler fotografi. Fotografi tentu saja untuk anak-anak mengembangkan bagaimana hasil jepret-jepret yang biasanya hanya iseng-iseng, tetapi ini lebih terfokus sehingga menghasilkan hasil jepretan yang memang betul-betul berkualitas. Kemudian ada ekstrakurikuler robotik. Nah, robotik ini juga banyak prestasi untuk siswa-siswi kita. Lalu masih ada lagi ekstrakurikuler SMSC, yaitu Saint Mary Social Community. Inilah pilar sosiopreneur sekolah kita, di mana tagline sekolah kita adalah institusi sosiopreneur, cerdas, Mandiri, penuh kasih. Yes, kami bisa. Oh lalu tadi baru berapa itu? Baru 4 ya. Kemudian yang kelima masih ada ekstrakurikuler keroncong. Nah, ini mengemban misi kita yang cinta bangsa dan budaya. Keroncong, tidak semua sekolah memiliki keroncong, tapi SMP Santa Maria Jakarta sejak kepemimpinan Suster Antoinette Mundel OSU memiliki grup keroncong sampai hari ini. Oh, Kita tetap teruskan. Berikutnya adalah ekstrakurikuler bulu tangkis. Bulu tangkis ini juga banyak yang menghasilkan prestasi. Terakhir kita prestasinya itu adalah juara 2 di SMAK 1 Penabur sebagai juara 2 untuk mix double. Kemudian yang keenam kita ada basket putra dan putri, bahkan ada 2 hari untuk yang sudah lebih lanjut dan ada yang masih pemula. Begitu. Kemudian futsal untuk anak-anak laki-laki, siswa-siswi laki-laki yang ingin mengembangkan terus, nanti siapa tahu bisa masuk timnas. Wah, Nah, sudah memperoleh emas ya di situ. Lalu kemudian kita juga ada tata boga, anak-anak sampai beludak banyak sekali yang ikuti tata boga. Lalu kemudian modern dance juga penuh full. Lalu kemudian masih ada apa lagi ya, kita saking banyaknya itu kan tadi pramuka wajib begitu ya. Sehingga kita masih ada band, extra band, anak-anak boleh. Coding juga ada, iya coding kita punya sudah 2 tahun kita melaksanakan coding, ekstrakurikuler coding gitu ya. Baik, itu sudah 12 cabang. Banyak banget ya. Iya, pantas ya Bu, kemarin di GA setiap GA saya lihat tuh banyak banget nih teman-teman yang dapat award di setiap GA-nya. Ya pastilah Nauli, karena kan diasah potensi mereka. Waduh. Tangan lu ya. GA itu General Assembly, sehingga setiap semen di saat tersebut kita bisa menanamkan banyak karakter kepada siswa-siswi. Lalu Ibu Ana sebagai kepala sekolah, kalau ada sesuatu yang akan disampaikan kepada siswa-siswi sekalian juga memberitahukan pada saat tersebut, jadi efektif sekali. Tetap semangat untuk GA selanjutnya. Oke, sesi Q&A bareng kita udah selesai nih. Sekarang kita langsung masuk aja ke sesi Switcheroo. Oke, di sesi Switcheroo ini jadi teman-teman kita bakal bertukar nih posisi kita dengan Ibu Ana Seni Berita. Waduh. Aduh, jadi iya, jadi Ibu Ana Seni Berita yang akan memberikan pertanyaan ke kita. Agak gugup sih. Iya, Bu, jangan jujur. susah-susah ya Bu.
Oke, mungkin dari Ibu Nas dulu Oh, boleh. dari saya. Oke. Ada beberapa ini banyak nih Waduh. pertanyaan. Yang Mana tuh, Bu? pertama nih, selama Jonathan sama Nauli di SMP Santa Maria, menurut kalian berdua apa yang kalian rasakan? Kemudian bagaimana sih sekolah di SMP Santa Maria? Biar teman-teman juga bisa tertarik untuk sekolah di SMP Santa Maria. Oke. Kalau dari saya sendiri ya, teman-teman, kita tuh sekolah di SMP Santa Maria seru, fun gitu. Walaupun emang kadang-kadang gugup pasti ya, tapi itu adalah proses menjadi berlian, teman-teman. Wah. Karena kita tuh selalu diasah jadi lebih bagus. Mantap, mantap, mantap. Oke, lanjut saya, Bu. Ya. Kalau saya sendiri sih hampir tiap hari saya rasa gugup sih, Bu. Kenapa gugup? Karena hampir setiap hari di SMP Santa Maria, kita itu didorong untuk semakin jago public speaking. Habis itu kita juga belajar untuk memimpin kelompok, terus juga berdiskusi bersama kelompok. Nah, tapi seperti yang kata Jonathan, jadi proses berlian ya. Waduh, ya. Ya. Gitu. Oke, mantap. Luar biasa. Mungkin berikutnya Bu Rita. Nah, ini sebagai seorang leader, ketua OSIS Jonathan dan wakil ketua OSIS Nauli, Ya. tentu punya visi dan misi ke depan Gitu. membangun siswa-siswi ini. Nah, pertanyaannya bagaimana? Berarti kalau bagaimana ada tahapan-tahapannya ya. Bagaimana kalian berdua sebagai ketua dan wakil ketua OSIS menanamkan jiwa sosiopreneur kepada semua siswa? Karena kan pemimpin nih, Ya. ditanamkan dong, harus ada dong itu, supaya tagline sekolah kita ini benar-benar terlihat dari luar. Oh, SMP Santa Maria Jakarta ingin mengembangkan potensi anak-anaknya menjadi seorang sosiopreneur cerdas mandiri penuh kasih itu. Sehingga tagline-nya bukan hanya slogan belaka, tetapi dijiwai untuk membangun dunia ini. Nah, itu intinya. Dari Jonathan terlebih dahulu. Gitu ya. Kalau dari kami semua sebenarnya sama. Kami ingin membuat siswa SMP Santa Maria sesuai dengan tagline SMP Santa Maria, yaitu sosiopreneur cerdas mandiri penuh kasih dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Contohnya saja kegiatan yang kemarin kita laksanain, Nauli. Iya, di Summer Morangke. Remaja. Iya, benar banget. Jadi di kegiatan itu, teman-teman, kita itu bersama-sama dengan SMSC, seperti yang tadi udah Ibu Rita jelasin, dan juga teman-teman OSIS, kita mengajar bersama teman-teman di Morangke. Jadi di situ tuh kita melatih nih jiwa sosial dan sosiopreneur kita. Nah, iya benar banget. Selain kita merealisasikan, kita juga ikut mengajak teman-teman di luar sana dengan cara memposting setiap kegiatan-kegiatan yang tentunya mengandung jiwa sosiopreneur di IG kita ya, Instagram kita Santa Maria Jakarta. Nah, selain Sanmar mengajar, kita juga punya satu program menarik nih, yakni Madu alias Sanmar Peduli. Nah, di Madu ini kita tuh bakal ngejual merchandise itu kayak misalkan baju, botol minum, masker. Nah, untuk desain-desainnya itu kita itu menggunakan desain-desain dari teman-teman SMP Santa Maria. Jadi selain teman-teman SMP Santa Maria mengembangkan inovasi dan kreativitas, kita juga menjual untuk mengembangkan jiwa bisnis ya, Bu. Nah, hasil dari penjualan kita itu akan kita salurkan kepada saudara-saudari kita yang lebih membutuhkan. Bener banget. Jadi sesuai banget sosiopreneur kita ngebuat, kita balikin lagi. Iya, bener banget tuh. Itu hanya pesan satu, bahwa jadilah contoh untuk semua siswa-siswi SMP Santa Maria. Kalau kita mau mengajak semua siswa-siswi berjiwa sosiopreneur, berarti semua pengurus OSIS juga mulai dari sikap, pikiran, dan hatinya itu sudah memiliki jiwa sosiopreneur. Oke, Jadi siap, Bu. contoh. Siap, Bu. Siap, terima kasih. Oke, siap, Bu. Iya. Laksanakan. Oke, pertanyaannya sudah 2. Sudah lagi. Apa tuh? Gini, tadi kan teman-teman mempertanyakan kenapa sih tugas di SMP Santa Maria itu terlalu banyak. Jadi sampai bingung saya harus mengerjakan yang mana dulu nih. Gitu. Menurut kalian berdua nih, apakah memang seperti itu? Tugas di SMP Santa Maria itu banyak? Gimana? Kalau tugas sih pasti ada prosesnya ya, Bu. Tapi seperti tadi Ibu bilang, kalau kita ada tugas langsung dikerjain, pasti juga cepat selesai. Jadi disitulah pentingnya time management. Jadi kalau menurut saya sih, yang tadi kurang
Karena memang tugas-tugas kita sudah kerjakan. Oke, kalau menurut Naomi bagaimana? Nah iya bener banget nih Bu. Kayak Jonathan bilang time management. Jadi kalau misalkan angkatan-angkatan sebelumnya tuh bisa menyelesaikan pendidikan di SMP Santa Maria, kenapa angkatan ini tidak begitu kan? Apalagi teknologi semakin canggih, semakin maju, pasti kita bisa menjadi lebih hebat, bahkan kita bisa memimpin Indonesia ke depannya. Oke, semoga Jadi keberatan nggak dengan tugas-tugas yang selama ini? Kan? jujur tidak sih Tidak. Bu. Oke. Iya, Karena itu masih subjektif ya. iya betul. Kita harus menikmati setiap proses Iya. ya. Menjadi berlian. Menjadi berlian banget. Oke, karena tadi kita udah tukeran tempat ya Bu. Jadi kita yang ngejawab pertanyaan, sekarang kita balik lagi nih, kita putar lagi mejanya. Oke, gimana nih Naomi sekarang? Iya, jadi tadi kan switcheroo ya namanya. Sekarang sesi selanjutnya adalah The Flash. Oke, di sesi The Flash ini jadi saya dan Ali akan bertanya kepada Ibu Anas dan Ibu Rita secara cepat nih Bu. Nah, ya. Jadi Ibu Anas dan Ibu Rita jawabnya cepat gitu. Kita tanya langsung jawab. Lalu untuk teknisnya nanti teman-teman, saya akan bertanya ke Ibu Anas dan Nawi akan bertanya ke Ibu Rita. Jadi nanti kita tuh tanya cepat gitu, jawabnya juga cepat gitu. Udah siap? Siap, Bu. Ibu Rita? Oke, kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama. Oke, langsung kita mulai aja ya, Bu. Ibu Anas, kapan Sanmar didirikan, Bu? 1856. Betul. Sekarang Ibu Rita, sekarang kampus Santa Maria udah berapa tahun nih, Bu? 167 tahun. Waduh. Oke, Ibu. SMP Santa Maria terdapat di jalan apa, Bu? Jalan IN Haji Juanda nomor 29 Jakarta Pusat. Oke, Oke, lanjut ya, Bu. Di SMP Santa Maria ada berapa ekskur, Bu? 12 cabang ekstrakurikuler. Oke. Ibu, ekstrakurikuler yang terjadi di hari Senin apa aja, Bu? Ada 4, ada Apa? fotografi, basket, kemudian badminton sama keroncong. Oke. Mantap, Bu. Mantap, mantap. Lanjut, Bu. Ekskur di mana teman-teman memainkan musik tradisional namanya apa, Bu? Keroncong. Wah, keroncong pride. Ibu Anas, kepala sekolah tahun 2021-2022 siapa ya, Bu? Suster Dafrosa Noni OS. Oke. Nah, Ibu Rita, tahun ini ketua OSIS SMP Santa Maria siapa, Bu? Jonathan Dusanto. Ini yang pertanyaan terakhir, Bu. Kata-kata mutiara khas Bapak Pendidikan kita apa tuh, Bu? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangon karso, tuturing handayana. Guys. Waduh. Wah, cepet banget ya, Bu ya? Iya. Apa Ibu udah tahu? Habis kan? Oke, wah udah selesai aja nih, Bu. Secepat inikah waktu berlalu kayak aku sama dia yang udah selesai tanpa dimulai. Waduh. Oke, jadi gimana nih, Bu? Kita udah di sesi terakhir nih, Bu, tadi. Sebelum kita mengakhiri, mungkin dari Ibu Anas dan Ibu Rita, apakah kesan terus juga harapan Ibu untuk Sanma Radio ke depannya? Dan Ibu Anas. Maju terus Sanma Radio. Lanjutkan. Terus lanjutkan. Siap lakukan, Bu. Lanjut Ibu Rita. Suatu hal yang dimulai baru, yang paling penting adalah kontinuitas. Kontinuitas itu energinya adalah kebersamaan. Maka pupuklah kebersamaan, niscaya semua energi yang kita miliki akan semakin besar. Semangat terus. Waduh. Sanmar Radio. Waduh, oke, siap, Bu. Semangat terus, teman-teman. Oke, terima kasih Bu Anas, Ibu Rita. Teman-teman, karena kita udah di penghujung acara, maka kita tutup aja Nauli ya. Iya, benar banget. Sama radio pertama kita. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa kita bilang sampai jumpa dan jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Dadah.